sama Pangdam, pria berambisi, daripada ngelamun di rumah, mendingan ngobrol ngalir ngidul, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kenapa sih belum tidur? Mau didongengin tah? Hah? Dek, mau didongengin? Iya, ya. Dongeng ya? Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap. Sekarang udah nggak zaman kali lagu itu ya. Cicak-cicak di dinding. Ya. Panas. Panas. Panas ya. Panas. 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 Ya. Kasih ya. Kasih ya. Kasih pipa. Wangi ya. Wangi ya. Wangi. Wangi ya. Tadi menyasar tadi. Kan cici kupa eta lewat Telaga Bestari. Lewat kawasan itu ya. Kawasan sebelum Lampu Merah kan akhirnya. Aduh. Panku mah tembusnya lewat Telaga Bestari. Ayo kurang tadi mah. Jol eta saencan. Bundaran Lion Air. Baheula mah ieu angker teh. Oh. Iya. Ku ada loba sayur-sayur teh. Kok aya di dieu kuring. Kurang habis kain dia. Ternyata kurang. Berarti tadi jalan tadi itu. Lanjut. Nah, mendingan kita ngobrol masalah perkeretaan. Nah, ada cerita bagus di lucu. Salah sehiji keluarga cari tanah jalan-jalan ke kota. Ieu keluarga ieu boga anak 4, 2 lalaki 2 awewe. Nah, kalau dulu mah keretanya belum mengenal kereta listrik. Nah, keretanya kereta masih kereta diesel. Jadi satu keluarga itu mau jalan-jalan silaturahmi ke keluarga yang lain. Nah, kebetulan keluarganya itu berada di kota. Nah, karena ditempuhnya lewat kereta api, karena kereta api mah murah. Eta barudakna anak-anak semangat. Taruhlah ini satu keluarga ini di kampung Banarnang. Kampung Banarnang salah satu kampung yang ada di kota, ya boleh dikatakan ya masih terhitung
Banten, walaupun orang belum pada mengenalnya. Ini kan hanya cerita guyonan. Mudah-mudahan terhibur daripada ngelamun sendirian, mendingan menghibur banyak orang. Stasiun naik kereta pagi-pagi, itu luar biasa penumpangnya. Kan kalau dulu mah kereta eta arah rangkas hitung kota itu bukan hanya penumpang yang banyak, tapi pedagangnya luar biasa. Dari pedagang hidup coba. Ya, kalau pedagang makanan masih sudah biasa. Jika hidit ayam, hidit. Nah kebetulan ya Pangdam itu pernah menyaksikan babaturan teman di samping dia sekolah, tapi dia punya penghasilan lain, jualan hidit di kereta. Karena dulu mah era tahun 90-an ya. Dulu mah masih bisa ya di kereta itu ya. Masih bisa tahun-tahun 90-an kan masih kereta diesel. Masih kereta diesel. Nah, jadi penumpang sama pedagang eta boleh dikatakan 50-50. Karena boleh dikatakan waktu era eta kan masih perhubungan eta masih belum tertata. Yang penting masyarakat eta istilahnya murah lah, ongkosnya murah. Jadi belum istilahnya mengarah ke kenyamanan, keamanan, belum, karena emang dari segi pemerintahnya juga belum bisa mengarah ke situ. Jadi boleh dikatakan belumlah, masih perhubungannya waktu itu masih ya boleh dikatakan ya belum tertata. Jadi kalau masalah pedagang makanan itu udah biasa ya, dari pagi-pagi kayak nasi uduk, beras itu sudah lengkap, itu tinggal pilih doang. Bahkan sampai sambelnya air minyak juga disediakan. Nah yang jadi saya heran ya apa, temen sekolah kita jualan hihit. Mungkin kalau bahasa anak sekarang mah belum tahu dia apa itu hihit. Hihit itu kalau dibahasakan Indonesia itu sebuah kipas terbuat dari anyaman bambu. Kalau dulu mah zaman dulu saya kecil itu tempat untuk mendinginkan nasi yang sudah matang, masukkan ke dulang, istilahnya bahasanya diakel. Biar cepat dingin itu nasi, karena kelihatan asapnya itu pakai hihit ataupun kipas. Nah, kalau zaman sekarang dibahasakan hihit, ya anak-anak zaman sekarang yang nggak bakalan tahu. Jadi itu hihit itu kipas terbuat dari bambu yang dianyam sehingga menjadi kipas. Nah itu dulu ngetren waktu zaman saya sekolah itu naik kereta, itu hihit itu atau kipas itu sangat laku. Karena dengan keadaan kereta penuh campur dengan para pedagang kurang nyaman, alternatifnya itu jadi kipas. Kalau bahasa saya kecil itu hihit. Kembali ke cerita tadi, satu keluarga jalan-jalan naik kereta. Nah, karena satu keluarga ini jalan-jalan naik kereta baru pertama kali, ya anak-anaknya itu
pada seneng, dan rata-rata anaknya itu masih seumuran ya, ada yang belum sekolah dan yang udah gede ya, ya paling sekitar kelas 4 SD lah, dari keempat anaknya itu tibalah di stasiun. Nah bapaknya itu, nah kebetulan ibunya nggak ikut, belilah itu bapaknya. Ambil teh, Bang Dap. Ya siap, terima kasih bro, terima. Alhamdulillah, icip dulu biar relax. Mantap. Kalau dulu zamannya kereta itu kita bawa satu keluarga terdiri dari 4 orang itu bisa digaransi beli cuma dua tiket, karena masih banyak pengecualian lah, gitu. Masih banyak pengecualian dalam arti ada keringanan lah untuk masyarakat, tapi tetap secara tanggung jawabnya dikarcis kalau dulu mau bukan tiket yang sama kondektor di cepet itu cetrek Iya. bolong. Dan itu tepat jam 7 kereta itu datang. Itu luar biasa, itu luar biasa penuh. Begitu naik satu keluarga, rasa senang ada, cemas ada. Ya mungkin kalau bapaknya sudah biasa, tapi anak-anaknya ini berbau rasanya itu, rasa senang, rasa cemas, terus ketakutan berlebihan, karena di situ juga berbagai macam orang, baik muda, tua, cantik, ganteng, berbaur lah. Nah, kebetulan dia satu keluarga itu dapat tempat duduk. Nah tempat duduknya di rumah keretanya berhadapan, beda dengan kereta yang sekarang, komuter lain kan, kayak naik angkot lah. Kalau dulu berhadapan, sama seperti halnya kereta yang ke Jawa. Pas 7.30 kereta berangkat tuh, dari stasiun, boleh dikatakan berangkat gitu lah. Berangkat, tambah stasiun kedua, terus nambah lagi tuh orang. Stasiun ketiga makin nambah, pedagang makin nambah. Emang di dalam ada Udah siapa? tuh aktivitas di kereta itu udah mulai kan, udah mulai. Dulu masih presiden siapa dia? Dulu masih Pak Soeharto lah, Masih Pak Soeharto. Pak Soeharto. Karena cerita ini ya cerita di zaman Pak Soeharto. Udah gitu namanya nyuruh pedagang kan, begitu banyak ramai yang naik penumpang. Kalau pedagang mau di kereta itu bisa baik, luar biasa. Tiba-tiba datanglah di hadapan satu keluarga itu, ya, boleh dikatakan keluarga Pak Amin lah. Jualan jeruk. Nah anak-anaknya kan nggak asing, cuek aja kan, cuek. Bah, nggak tahu ini katanya belum gitu manis, abaikan. Datang lagi tuh, mangga. Ya karena orang Sunda, dia juga tahu tujuan mangga, tapi karena iseng lah namanya anak kecil, mangga, silakan kan. Mangga itu bahasa Indonesianya silahkan gitu ya. Mangga itu permisi. Iya, bahasa Sunda itu. Sunda. Bahasa Indonesianya silahkan gitu. Silahkan. Gitu. Jadi mangga. Gitu. Jadi boleh dikatakan ya, istilahnya bahasa Sunda itu lebih cenderung ke adab lah. Jadi kalau kita permisi Bu, mangga Bu. Nah
karena di kereta daripada melamun jadi guyon dengan adik-adiknya tuh. Yang nimpalin kan katanya tuh yang umuran kelas 4 SD tuh. Yang itu yang mangga-mangga itu ya. Nah, mangga silahkan sampai senyum-senyum adanya ya namanya juga nggak ngerti lah, belum sekolah, dan juga yang udah sekolah juga adanya baru kelas 1. Masa iya tuh udah lewat tuh, nggak aneh, udah biasa. Nah, datang lagi tuh kipas. Nah yang kecil tuh, yang kan Pak Am itu anaknya 4 tuh. Yang pertama kelas 3 SD, yang kelas 2, yang kedua kelas 1. Nah yang ketiga TK, karena dekat tuh jaraknya. Nah yang keempat ya mungkin sekitar umuran 3 tahun ya digendong-gendong kan, karena ibunya nggak bisa ikut, dia lagi sakit. Tapi emang dia harus ke tempat saudaranya. Jadi saya jelaskan. Nah ini yang ketiga itu mau bukan kipas, mang hihid sama mang kita malain kipas, mang hihid sama Hihit bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Indonesia kipas, bahasa Sundanya hihid. Jadi hihid itu yang dipakai ibu-ibu kalau di orang Sunda mah itu buat mendinginkan nasi matang, dimasukin ke dulang, bakul gitu ya. dulang dulu, dulang. Terus dikari, terus itunya pakai hihid kipas. Jadi biar cepet dingin. Nah kalau udah dingin baru dimasukin ke bakul. Nah karena dulu mah zaman sistem nasi aker, Belum ada magicom dulu ya. dulu mah nggak ada magicom. Jadi sehat dulu, jadi ada sistem aker. Nah itu namanya hihid. Nah yang nomor 3 itu kok ini kipas. Karena dia kan belum sekolah tuh istilahnya. Kok ini kipas, mang ini mah hihid. Nah itu serius. Nah yang gede tuh, yang gede ketawa aja. Kau udah tahu kan, udah biasalah, nggak tertarik gitu kan, tertarik. Nah udah pertengahan antara jarak mau ke tempat tujuan, itu semakin banyak tuh pedagang tuh. Nah, Di kereta itu ya. di kereta itu sampai pedagang lukisan aja tuh ada tuh. Lukisan kan, lukisan. Ya mereka kan nggak ngerti buat apa itu ya baik kan. Itu luar biasa, pedagang itu luar biasa. Jadi emang kereta itu membawa berkah dulu. Nah, datang lagi pedagang rokok kan, nah, biasa pedagang es. Nah baru pedagang es bapaknya beli tuh. Jadi dulu mah ada es pakai plastik, pakai sedotan, Orson bahasanya. Kalau enggak minuman yang kayak Sprite, Fanta gitu kan, Limun ya. ya. Nah itu ditungguin tuh. Jadi kalau kita beli tuh, mang beli teh botol, kan dulu mah karena tidak ada pakai plastik, ditungguin tuh, tungguin sampai habis. Kalau enggak ditinggal dulu, nanti dia dibilangin tuh, kemang taruh di bawah baik botolnya. Nah udah beres dibayar, dia keliling lagi ke gerbong yang lain, balik lagi baru diambil tuh. Nah, itu masih kaca ya botolnya. Kaca. Nah itu karena pada haus tuh anak-anaknya, dibeliin tuh, beli minum tuh. Nah, lumayan tuh. Itu pedagang itu kalau di itu ternyata pedagang itu banyak. Justru semakin kita banyak beli, kita terpacu pengen beli yang lainnya juga. Jadi triknya kalau kita pengen irit, gak usah beli. Kalau kita di kereta itu Ya, tapi kalau kita udah beli aja tuh,
pasti kalau pedagang yang lain yang namanya makanan yang lain kita terdorong pengen beli. Itu boleh dikatakan ada rasa keanehan itu kereta itu. Makanya nggak ada sejarah di kereta itu jualan nggak laku. Jadi mau jualan apa aja laku. Jadi beda dengan laku dan habis ya. Beda. Kalau mungkin kalau laku itu adalah yang beli ada. Tapi kalau yang misalkan habis itu kan kategori makanan dia bawa habis. Itu kan benar-benar laku. Tapi yang namanya kita samaratakan namanya pedagang itu laku. Pembelilah gitu pedagang itu Ya. pembeli gitu. Nah, itu. Nah, pas mau kira-kira ya 20 menit lagi lah nyampe ke stasiun tujuan, tiba-tiba ada menurut anak-anak Pak Amin itu aneh. Yang 3 tadi itu. Ya Yang yang empat, empat, yang yang empat empat, tadi itu, yang empat. empat aneh karena dia baru mendengar dan baru melihat. Tisu. Nah kebetulan wah anak-anaknya itu kan pada sumring lah bahasanya pengen tahu gitu. Tisu itu ya. Tisu itu apa gitu kan? Kalau di kampung mah nggak pakai tisu kan Ya ya. pakai tisu. Jadi nggak tahu ya. Zaman dulu mah zaman Pak Soeharto itu tisu itu kurang Nggak tahu lah gitu nggak ya. tahu lah yang namanya di TV kampung. aja belum ada gitu ya. Nah, jadi itu boleh dikatakan masih tidak mengenal lah, tidak mengenal tisu. Emang pakai wadah kardus gitu kan, kardus diplastikin kan. Tisu. Nah kirain anak-anaknya Pak Amin itu tisu itu makanan. Nah, udah tuh balik tuh, istilahnya lewat. Tapi anak-anaknya itu pedagang apa bertanya-tanya. Nah karena di pedagang itu yang jual itu bukan satu tapi banyak. Kebetulan makanan semua itu ya Makanan kebanyakan. semua. Nah, udah gitu kemudian lewat lagi tuh pedagang yang jualan tisu makin penasaran kan, makin penasaran. Tapi anak-anaknya belum berani ngomong nih ke bapaknya, ke Pak Amin itu. Pas yang ketiga, ada lagi pedagang tisu tapi yang balik, yang tadi lewat balik lagi. Seletuk anaknya yang kedua ngomong, Pak beli tisu Pak, enggak juga namanya. Pak, kalau bahasa Indonesia Pak beli tisu Pak, enak kayaknya nih makan tisu. Dengan pedenya bapaknya ngomong, ulah kan yang kedua itu cewek, ulah neng tisu kene bisa jadi beteng. Kalau di bahasa Indonesia jangan neng, masih pagi masih sakit perut. Tapi niatnya bercanda itu pedagang ya. Bukan bapaknya ngejawab. Oh, bapaknya itu. Jadi kan si Neng ini yang nomor 2 karena saking penasaran. Oh, emang niat pengen beli gitu. Pengen beli. Oh, Yang karena- ngomong karena tuh. nggak tahu gitu ya. Kirain dia makanan Ada kan. makanan tisu tadi itu. Tisu itu. Makanya ngomong ke bapaknya itu, Pak, beli tisu Pak. Kalau bahasa dia ngomongnya bahasa Sunda. Pak, beli tisu Pak. Kayaknya mah enak nih. Ngamam tisu. Kan makan itu emam. Iya. Terus kalau di bahasa Indonesia kan Pak, beli tisu Pak, kayaknya enak nih makan tisu. Itu bapaknya pede aja tuh menjawab, pede aja. Jangan neng, masih pagi takut sakit perut. Kalau dibahasakan sekarang, itu anak-anak nggak ngerti, kok tisu bisa sakit perut. Padahal bapaknya juga nggak tahu tisu itu apa. Tisu itu apa? Mungkin kalau zaman sekarang guyon seperti itu nggak ngakak. Tapi waktu saya diceritain itu sama bapak saya, diceritain itu luar biasa, melekat itu. Ini lawakan luar biasa. Bayangkan tisu sakit perut, ini tisu mati di dahar, jadi makan, mana mau sakit perut kan? Tapi
ini perbandingan lawakan zaman dulu sama sekarang beda luar biasa. Kalau dulu saya dulu sampai tertinggal-tinggal cerita seperti itu Gara-gara tisu ya. gara-gara tisu Karena emang tisu belum ada dulu ya. belum ada. Dan juga saya nggak tahu dulu tisu, ternyata pas dijelasin sama bapak saya, Oh pas diceritain nggak tahu tisu itu juga. saya juga nggak tahu. Hmm. Saya nggak aja gitu ya, belum ketawa, gitu, Oh. belum ketawa. Pas dijelasin sama bapak saya, Bahwa tisu itu bahwa tisu itu buat lap gitu. ngelap. Oh, baru ketawa gitu. Baru ketawa. Berarti saya tanya ke bapak saya, Pak, berarti bapaknya juga itu nggak ngerti ya tisu? Nggak ngerti lah katanya, namanya juga orang kampung. Tapi kalau sekarang dibahasakan begitu, Nggak aneh. nggak aneh. Anu sekarang udah makanya tisu ya. Pakai tisu. 5 tahun Pak Soeharto udah lama banget. Iya. Itu lawakan dulu sesimpel itu luar biasa, itu senang luar biasa. Karena kita tidak pernah melihat bahan, tidak pernah melihat sesuatu yang disajikan. Sekarang zaman sekarang, makanya tingkat kesopanannya, tingkat kenurutannya itu jauh. Iya sih, kalau ngelihat ke situ, ke orang yang pelawak senior juga jarang yang buat fisik itu dilawakin ya. Kalau sekarang kan banyak gitu kan. Iya, justru Fisik itu dibikin guyonan gitu kan lawak. Dia emang ya udah beda nih. kayak dulu saya juga pernah diceritain kan, ada seorang Baduy, kalau dirangkas gitu kan tempat saya lahir jauh ke pelosok sana ada suku Baduy, dan suku Baduy itu sering berkelana jualan, baik itu hasil bumi, madu, bolong dan sebagainya. Nah itu kebetulan dibikin ceritanya guyonan. Itu tahu nyata tahu enggak kita juga nggak ngerti, tapi itu hanya sebuah cerita jadi guyonan. Nah jadi diceritakan itu Baduy itu ke pasar Rangkas Bitung bawa anaknya. Nah kebetulan dibawa ke pasar itu dia mau ada permintaan madu. Si Badunya itu. Ya, jadi dia udah punya kolega lah, udah biasa. Karena udah biasa, itu dibawa tuh anaknya. Mungkin ada sesuatu yang mau dibeli kali ini. Gitu. Dan juga biar jadi penerus dia jualan kan. Kira-kira kalau seukuran kita mah baru ya kelas anaknya itu kelas 1 SD, kelas 2 SD. Nah di jalan mau mendekati pasar dia melihat warung. Jualan yang bulat-bulat tuh, bulat-bulat putih. Nah itu udah kebayang aja tuh. Nah saya nanti kalau udah nyampe pasar, dalam bayangan si Baduy, saya mau minta dibeli lah ke bapak. Yang bulat-bulat putih itu, Bulat-bulat yang putih. ada di warung. Nah, dan ternyata itu sukro. Kan di warung banyak tuh yang gantung tuh. Nah itu kan. Nah, pas datang di pasar, madu pesanan orang itu di toko itu udah dikasih, udah dibayar. Si anak itu ngomong, Pak, di bahasa Baduynya, tadi kerlewat dari balurit putih, sagede kaneker, sagede gundu. Hayang si papa belikan. Jadi kalau di bahasa Indonesia tadi melihat kue bulat-bulat Makanan gitu. makanan. Tenang. Kayak bapak kayak pernah nempuh. Lewat tuh di depan toko melihat tuh. Itu mah di etalase. Di etalase bukan dipajang tuh. Dibelikan tuh. Dibeliin tuh. Kira-kira 2 bungkus lah. Beli tuh. Pas dimakan tuh sama anak Baduy, luar biasa, merem melek tuh. Si anak Baduy itu merem melek. Terus kata bapaknya, nyaho dia kan ngeunah macamnya sambil merem melek gitu.
Ajus, kalau bahasa Indonesia itu ya tahulah makanan enak mah sampai merembelai. Tapi kalau bahasa Sunda sampai berembentak, nyaut dia akan mengenah lah sampai berembentak gitu. Nah udah gitu langsung ongkek muntah, wah dimuntahkan tuh, itu kaget kan, pancena ya merembelai enak, ngenah di mana pak, itu nah mana bau cina mana setengah gerasaan mana panas, barang diicip tuh sama bapak, wih cina, kita lihat lain kieu pak, ini ada gaul dia sedikit, itu baletik cina, ternyata namu yang dibeli kamper. Saya waktu diceritain itu belum connect, saya juga belum ketawa kan, belum tahu kamper itu apa gitu ya. belum tahu maksudnya ini yang dimakan itu sukro apa gitu, kan masih jadi rada kok bisa sok dalam bayangan saya kan kok bisa sukro sampai makan sukro sampai merembelai. Saya aja dulu waktu kecil beli sukro biasa aja makanannya merembelai, saya enak apa sih sukro, tapi begitu diceritain anak baru dalam bayangan saya tahu dia makan sukro sampai merembelai. Kok bisa? Ternyata itu bukan sukro kan? Ya wajar kan? Saya ketawa di situ. Itu bagi saya itu bahagia itu diceritain seperti itu. Mungkin anak-anak sekarang cerita begitu nggak bahagia kan? Jadi ya mudah-mudahan malam ngobrol seperti ini ada manfaatnya, ada hikmahnya daripada ngelamun. Itu cerita-cerita yang saya dapat waktu kecil, nah saya sharingkan lagi ke rekan-rekan. Nah, mudah-mudahan cerita ini bukan saya aja yang ketawa, tapi yang lainnya juga ikutan ketawa. Nah, terima kasih. Kebetulan juga saya sudah ngantuk dan ini juga teh yang sudah mulai dulu, saya cicip dulu. Mantap, terima kasih. Alhamdulillah, selamat malam.